Semoga antum semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersemangat dan tidak lemes. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Para siswa kelas 11 MAB dan 11 MADI, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran adab akhlak. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang faidah pertama yang berkaitan dengan ilmu. Kita telah membahas faidah pertama yang berkaitan dengan ilmu. Sekarang kita akan membahas faidah kedua. Ya, faidah kedua yang berkaitan dengan ilmu. Mimma yanbaghi li talibil ilmi mura'atuhu li talaqqiyal ilma 'anil asyah. Yang wajib, yang harus diperhatikan para penuntut ilmu adalah dia harus belajar ilmu kepada para guru, para ulama, para syekh, ya. Jadi penuntut ilmu itu harus belajar langsung kepada ulama atau guru, ya, atau syekh atau ustaz. Dan yastafidu bidzalika fawaidah iddah. Karena dengan belajar langsung kepada guru akan mendapatkan beberapa manfaat, ya. Jadi dengan belajar langsung kepada guru akan mendapatkan beberapa manfaat. Manfaat pertama, ikhtisar thoriq, meringkas jalan, meringkas metode, ya. Meringkas jalan di sini maksudnya apa? Dia tidak perlu membolak-balik isi kitab, ya, tidak perlu membolak-balik halaman isi kitab untuk mencari pendapat yang rajih, untuk mencari pendapat yang kuat, ya. Tapi cukup saja dia membaca perbedaan para ulama, ya, baik misalkan perbedaannya ada 2 pendapat atau 3 pendapat, dengan menjelaskan pendapat yang rajih atau pendapat yang kuat, ya, dengan dalilnya, ya. Seperti itu, ya. Jadi kalau kita belajar kepada ulama langsung, maka kita bisa meringkas, bisa mempercepat metode, mempercepat jalan, ya, untuk bisa mendapatkan ilmu. Jadi ketika kita belajar kepada ulama, ya, itu ulama tersebut atau guru tersebut dia akan menampilkan perbedaan ulama, ya, dalam suatu masalah, baik misalkan ada 2 pendapat atau 3 pendapat, lalu dia menjelaskan pendapat yang kuat atau yang rajih, ya, beserta dalilnya, ya. Wa hadza la syakka annahu nafi'un li thalibil ilmi. Tidak teragukan lagi ini bermanfaat bagi penuntut ilmu. Ini manfaat pertama, ya. Jadi manfaat belajar langsung pada guru yang pertama adalah meringkas jalan atau meringkas metode. Yang kedua, as-sur'atu fil idrak, mempercepat pemahaman, ya. Jadi fatalibul ilmi idza kana yaqra'u ala alimin fa innahu yudriku bi sur'atin aktsara mimma law dhaba yaqra'u fil kutub. Seorang pelajar, penuntut ilmu, jika dia belajar di hadapan guru, membaca buku di hadapan guru, dia akan lebih cepat paham daripada dia membaca buku sendiri tanpa guru. Jadi kalau dia belajar langsung kepada guru, dia akan lebih cepat paham daripada belajar dengan hanya membaca kitab saja, hanya membaca buku saja, ya. Jadi dengan belajar kepada seorang guru langsung, maka ini akan lebih mempercepat pemahaman, ya, daripada dengan belajar sendiri dengan hanya membaca buku. Nah, itu seperti itu manfaat kedua, faedah kedua. Faedah ketiga, ar-rabtu baina tullabil ilmi wal ulama'ir rabbaniyin, mengikat antara para penuntut ilmu dengan para ulama rabbaniyin. Di sini mengikat di sini bisa artinya menjalin hubungan atau menjalin komunikasi atau membentuk jaringan, ya. Atau membentuk jaringan antara penuntut ilmu dengan ulama rabbaniyin, ya, ulama pewaris para nabi. Oleh sebab itulah lidzalika liqira'atu 'alal ulama ajda fa afdalu min qira'atil insani li nafsihi. Oleh sebab itulah belajar kepada ulama secara langsung itu lebih bermanfaat daripada belajar sendiri, ya. Itu seperti itu, ya. Itu faedah yang kedua. Faedah kedua dipecah menjadi tiga faedah.
Tiga faedah belajar. Faedah kedua ini membahas tentang belajar kepada guru secara langsung. Ini belajar kepada guru secara langsung ada tiga manfaat ya. Telah dijelaskan tadi ya. Kemudian faedah ketiga, al-faedatus tsalitsah. Idza ta'atil hajah lis-su'al falyuhsin talibul ilmi as-su'al. Jika diperlukan pertanyaan, jika perlu bertanya, maka hendaklah bertanya dengan baik. Jadi seorang penuntut ilmu jika dia hendak bertanya, maka hendaklah bertanya dengan baik. Tapi jika tidak perlu bertanya, tidak butuh pertanyaan atau tidak ingin bertanya, maka tidak perlu bertanya. Itu seperti itu ya. Itu faedah ketiga tentang bertanya kepada guru atau ulama ya, atau ustaz, syekh atau syekh. Nah, kadzalika yang bagi ayakuna inda thalabil ilmi husnul istima' li jawabil alim. Begitu pula seorang penuntut ilmu itu harus mendengarkan jawaban ulama dengan baik. Jadi jika seorang pelajar atau siswa dia bertanya pada gurunya, dia ketika guru menjawab dia harus mendengarkan dengan baik ya. Jadi seperti itu ya. Itu faedah ketiga ya. Nah, kemudian faedah keempat. Al-faedah rabi'ah. Al-hifdzu yanqasimu ila qismain. Hafalan itu terbagi menjadi dua macam. Menghafal itu terbagi menjadi dua bagian, dua macam. Al-qismul awal ya. Pertama ya, jenis pertama ghariziyun. Ghariziyun itu maksudnya alamiah. Nature ya, alamiah atau natural ya. Ya Allah Ta'ala liman yasha. Allah memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi Allah memberinya hafalan yang kuat. Jadi sejak lahir orang tersebut sudah diberi hafalan yang kuat. Fatajitul insan tamurru alil masalah wal fakhs fayafadhu la yansa. Maka engkau akan menemukan orang ketika dia mendapati suatu masalah, dia menghafalnya dan tidak melupakannya. Jadi hafalannya sangat kuat. Ini gharizi, alamiah. Jadi Allah sudah mentakdirkan dia memiliki hafalan yang kuat. Itu seperti itu ya. Kemudian jenis hafalan kedua adalah kasbi. Kasbi di sini maksudnya dengan proses atau dengan usaha ya. Dengan proses atau dengan usaha. Bimana yumarrinal insanu nafsahu 'alal hifdz. Maksudnya seorang itu dia melatih dirinya untuk menghafal. Seseorang itu melatih dirinya untuk menghafal. Wa yatadzakkaru ma hafidha dan mengingat apa yang dihafal. Fa idza 'awwada nafsahu tadzakkura ma hafidha sahula 'alaihi hifdzuhu. Jika seorang itu membiasakan diri mengingat apa yang telah dihafal, maka akan mudah baginya untuk menghafalkannya. Jadi ini faedah keempat berkaitan dengan hafalan ya. Itu seperti itu. Kemudian faedah kelima, al-mujadalah wal munazarah. Debat dan diskusi. Berdebat dan berdiskusi. Nawani ada dua jenis. Jadi faedah kelima ini membahas tentang debat dan diskusi. Nawal awal jenis pertama, mujadalatul mumarat. Diskusi yang tujuannya untuk mendebat. Diskusi yang tujuannya untuk menjatuhkan lawan. Ya. Diskusi yang tujuannya untuk menjatuhkan lawan. Yumari bidzalika sufaha wa yujari ulama. Tujuannya ketika dalam debat ini untuk mendebat atau menjatuhkan orang-orang bodoh, wa yujari ulama dan untuk menantang para ulama. Wa yuridu yang tasira qaulahu fadhi madhmumah. Tujuan debat ini untuk membela pendapatnya saja ya. Jadi jenis yang pertama ini tercela, fadhi madhmumah. Ini tercela karena debat yang tidak sehat. Tujuannya untuk menjatuhkan orang bodoh dan untuk menantang para ulama ya. Ini jenis pertama, ini tercela ya. Mujadalah mumarat. An-nawsani jenis kedua, mujadalatul itsbatil haq. Dialog atau debat atau diskusi untuk membela kebenaran, untuk menetapkan kebenaran ya. Wa in kana ali fa'idhi mahmudatun ma'murun biha. Untuk debat jenis ini, debat yang tujuannya untuk mendapatkan kebenaran, untuk menetapkan kebenaran, maka ini terpuji ya. Terpuji ya, seperti itu. Wa alamatu dzalika, tanda dari debat ini, ciri-ciri dari debat ini adalah debat yang tujuannya untuk mendapatkan kebenaran adalah annal insani idza bana lahul haqq. Apabila seorang telah mendapatkan kebenaran, apabila seseorang telah mendapatkan informasi tentang kebenaran dan telah jelas baginya kebenaran tersebut, iqtana'a wa 'ala rujuk, maka dia menerima kebenaran tersebut dan
memproklamasikan diri atau menyatakan diri untuk kembali kepada kebenaran. Ya, ini jenis kedua, ini terpuji ya. Jadi debat itu dialog untuk mendapatkan kebenaran atau untuk mencari kebenaran atau untuk menetapkan kebenaran. Inilah faedah kelima, yaitu tentang dialog dan debat ya, diskusi. Ya, seperti itu ya. Faedah ke-6, al-fawaidus sadisah, faedah ke-6. Ya, faedah ke-6 ini tentang belajar ya, tentang belajar ya. Wal mudzakarah nawani. Belajar ini ada dua macam. Belajar atau mempelajari apa yang telah dipelajari ya. Nawani ada dua macam mudzakarah. An-naw'ul awal mudzakaratun ma'nafas. Belajar dengan jiwa, maksudnya belajar sendiri. Belajar ketika sendirian. An-naw'ul awal mudzakaratun ma'nafas. Belajar ketika sendirian. Biantas jadi masalah jalasatan wahdaka, yaitu misalkan duduk sendirian ya, duduk sendirian. Nah, turidu masalatan minal masail atau masalatan qad martalik. Kemudian membahas masalah dari beberapa masalah yang telah dibahas ya. Tsumma takhudhu fi muhawalati ardil aqwal. Kemudian berusaha untuk mengupas pendapat-pendapat tersebut, wa tarjihama qila fi hadzal masalah, dan memilih pendapat yang kuat dari masalah-masalah tersebut ya. Jadi jenis pertama adalah belajar sendiri, mudzakarah sendirian, belajar sendirian ya, seperti itu. Naul awal, jenis kedua adalah mudzakaratun ma'al ghair, belajar bersama orang lain ya, belajar bersama orang lain atau mengkaji bersama orang lain ya. Bi yakhtaru min ikhwani thalabah, yaitu memilih teman-temannya sesama pelajar, man yakunu aunan lahu ala talabil ilmi, yang bisa membantunya dalam menuntut ilmu ya. Jadi jenis kedua itu adalah belajar bersama teman-teman ya, sesama pelajar ya, untuk semakin memperkokoh ilmu yang telah dipelajari. Itu jenis pertama ya, mudzakaratun ma'al ghair ya, itu seperti itu. Al-faedah as-sabi'ah, faedah ke-7. Karahiyatut tazkiyah wal madah wa takabburan lil khalq. Larangan ya menganggap dirinya suci atau bersih, memuji diri sendiri, wa takabburan lil khalq, dan takabur atau sombong kepada sesama manusia. Jadi faedah ke-7 itu tentang larangan menganggap dirinya suci atau menganggap dirinya bersih, larangan memuji dirinya sendiri, dan larangan takabur atau sombong kepada sesama makhluk. Wa hadhihi yubtala biha ba'dun nas wa yuzakki nafsuhu. Ini ada sebagian orang yang dia menganggap dirinya suci. Wa yara ma qalahu huwa shawab, dan menganggap bahwa apa yang dia katakan itu adalah yang benar. Wa anna ghayrahu idza khalafa fa mukhti', dan menganggap bahwa selain dia, jika dia bertentangan dengan dia, maka dia salah. Ini adalah dilarang ini. Larangan menganggap dirinya suci, paling benar ya. Dirinya benar sendiri, dirinya menganggap memuji dirinya sendiri, larangan memuji diri sendiri, larangan menganggap dirinya bersih atau telah suci ya, dan sombong kepada semua makhluk ya. Ini dilarang ini ya. Jadi tentang larangan menganggap dirinya suci, larangan memuji dirinya sendiri, dan larangan sombong kepada sesama makhluk ya. Seperti itu ya. Itu faedah ke 7 ya. Inilah pelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu masih membahas tentang faedah-faedah yang berkaitan dengan ilmu. Dan kita pada kesempatan kali ini membahas dari faedah kedua sampai faedah ke-7 ya. Semoga apa yang telah kita bahas ya, dari faedah kedua sampai faedah ke-7 bisa bermanfaat ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal soleh ya. Dan menjadi amal soleh yang bisa memberatkan timbangan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita akhir kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.